Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ian Philip dan hari ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang di mana hal ini itu menyangkut tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Oke, jadi perusahaan dagang itu ya adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Dengan tujuan utama perusahaan dagang adalah memperoleh laba dari selisih harga beli dan harga jual. Jadi intinya adalah perusahaan dagang ini seperti semacam reseller, teman-teman. Dia itu tidak membuat sebuah barang, tidak memproduksi sebuah barang, tapi dia itu kayak semacam reseller. Beli barang dijual lagi. Ciri utamanya dia nggak memproduksi barang sendiri, memiliki persediaan barang dagang, pendapatan berasal dari penjualan barang, biaya utamanya antara lain HPP, biaya angkut, dan biaya operasional. Contohnya ya seperti toko retail, grosir, minimarket, dan distributor. Lanjut. Jadi, akun-akun utama dari perusahaan dagang sendiri ya antara lain pembelian, penjualan, persediaan barang dagang, retur pembelian, retur penjualan, potongan pembelian penjualan, HPP. Nah, jurnalnya sendiri ya contohnya seperti pembelian tunai. Itu bisa dari persediaan dagang di sebelah kiri. Contohnya dia mendapatkan persediaan dagang, kemudian dia membayar dengan kas, maka kas berkurang. Penjualan dengan kredit, dia mendapatkan piutang usaha sebagai pengganti kas. Kemudian penjualan di kanan. Terus HPP ini adalah persediaan barangnya berkurang, harga pokoknya bertambah. Nah, selanjutnya adalah FOB atau free on board, yaitu ketentuan penyerahan barang yang menentukan siapa yang menanggung biaya dan risiko pengiriman. Ada dua ya teman-teman, ada FOB shipping point dan destination point. FOB shipping point ini apa? FOB shipping point itu adalah resiko berpindah saat barang dikirim. Jadi intinya FOB shipping point ini yang bayar jasa ongkirnya adalah yang beli teman-teman. Sedangkan kalau destination point adalah yang bayarnya itu adalah orang yang jualan gitu. Terms of payment adalah kesepakatan waktu dan cara pembayaran antara penjual dan pembeli. Intinya kalau orang terms of payment ini berlaku ketika membelinya pakai kredit ya teman-teman, nggak berlaku buat yang pakai tunai. Nah, kesepakatan ini ya misalkan kalau misalkan kita bayar di 10 hari pertama kita dapat diskon 2% teman-teman. Jadi 2 di depan ini melambangkan diskonnya teman-teman. Kalau per 10-nya ini durasi kita membayar. Misalkan dari hari pertama sampai hari ke-10 nanti diskonnya 2%. Kalau misalkan sudah hari ke-11 sampai 30 berarti sudah nggak dapat diskon lagi atau ditulis dengan N. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Terus perbedaannya perusahaan dagang dan jasa apa? Kalau perusahaan dagang itu dia produknya berupa barang. Kalau jasa ya berupa jasa. Kalau persediaannya tuh di perusahaan dagang ada karena dia produk ya sekali lagi. Dia berupa barang. Kalau misalkan jasa itu tidak ada yang namanya persediaan. Kalau pendapatannya ya berupa dari penjualan barang. Kalau perusahaan jasa pendapatannya berupa dari pendapatan jasa. Kalau HPP otomatis perusahaan dagang ada karena dia tipenya produk. Kalau jasa nggak mungkin ada HPP. Nah, sekian itu saja. Sekarang kita langsung lanjut ke pembuatan jurnal umum. Nah, di sini saya sudah siapkan soal. Ini soal nomor satunya teman-teman. Bisa langsung saja, ini kita melihat ada kwitansi, berarti bayar pakai cash ya teman-teman. Telah diterima dari Ian Philip. Nah, Ian Philip ini adalah pemilik dari CV UD Sinarjaya teman-teman. UD Sinarjaya. Dia mentransfer 5 juta untuk setoran modal usaha teman-teman. Nah, otomatis kita bisa tulis di sini ada CV Sinarjaya Jurnal Umum periode Januari 2026 tanggal 1 Januari ya, 1 Januari kita mendapatkan sebuah modal berupa kas ya teman-teman. Nah, kita tulis aja sini 5 juta. Nah, keterangannya adalah berupa setoran modal, teman.
Kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Ini adalah invoice dari toko ATK Abdul, berarti bukan punya kita ya teman-teman. Ditujuannya kemana? Baru ditujuannya ke kita teman-teman. UD Sinar Jaya, tanggal 2 Januari, berarti kita membeli barang teman-teman sebanyak 100.000. Karena ada terminnya teman-teman dan nggak ada bukti transaksinya, berarti ini merupakan pembelian secara kredit teman. Berarti kalau di jurnal umum kita tulisnya kayak gini teman-teman. Kita membeli barang berarti kita menambah persediaan kita teman-teman. Sedangkan utang kita bertambah karena kita bayarnya pakai kredit. Utang namanya di akun kredit teman-teman. Sebanyak berapa? Sebanyak 100.000 teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin keterangannya kita apa ya? Pembelian secara kredit. Gini ya teman-teman. Oke, bisa langsung lanjut. Nah, ini ada nota retur dari toko ATK Abdul sama. Berarti kita selaku perusahaan Udesinar Jaya mengembalikan barang retur. Berarti tanggal berapa? Tanggal 3 ya teman-teman. Di tanggal 3 kita tuh melakukan retur. Kalau melakukan retur otomatis uh, persediaannya kita berkurang ya teman-teman. Terus utangnya kita juga berkurang. Kayak kebalikannya aja lah ya. Kita balikin sebanyak 10.000. Retur pembelian. Oke. Terus lanjut ke nomor 4. Di sini ada bukti transaksi ya teman-teman. Berarti ini bayarnya pakai cash atau tunai dari UD Sinar Jaya. Oh, berarti kita yang bayar untuk pelunasan utang AD001. Ya, teman, AD001 sebanyak 88.200.000. Loh, kenapa kok 88.200.000? Padahal di sini kita ngutangnya 90.000 ya teman-teman. Kita bayar 100.000 dikurangi 10.000, 90.000. Nah, karena ini adalah berlaku pakai sistem terms of payment-nya teman-teman. Jadi di sini ada terminnya. Kalau misalkan bayar di 10 hari pertama otomatis diskon 2% ya teman-teman. Tanggal 2 Januari terus saya bayarnya di tanggal 10 Januari teman-teman. Berarti masih hari ke-8, masih ada diskon teman-teman. Jadi kita bisa tulis di soal nomor 4 ini kalau misalkan kita apa ya? Kita utang dagangnya sudah berkurang teman-teman. Utang dagang sudah berkurang, kita bayarnya pakai tunai. Kita bayar pakai tunai, cuman dipotong sama diskon. Kita ada diskon. Jadi ininya berapa? Ini 100.000 dikurangi dengan retur tadi ya teman-teman. Nah, terus cara menentukan kita bayar berapanya gimana? Jadi gampang teman-teman. Ini tinggal 100.000. Loh, kok gini? Oh, salah teman-teman ya. Jadi ini adalah salah teman-teman. F8 dikurangi 10.000. Nah, 90.000. Terus ini tinggal dikalikan 2%, teman-teman. 2%. Nah, jadi diskonnya 1.800 ya, teman-teman. Untuk kasnya berarti kita tinggal bayar sebanyak 88.200, teman-teman. Jadi ini kita bisa kasih pelunasan utang. Nah, tinggal kita copy aja di sini. Nah, sudah sesuai dengan yang namanya kwitansinya ya teman-teman. 88.200. Lanjut. Nah, ini ada invoice lagi dari toko Abdul. Berarti kita beli lagi pensil sebanyak 30.000. Gak ada termin, ada kwitansi. Berarti dibayar tunai ya teman-teman. Berarti kita bisa tulis di sini 16 Januari. Kita menambah persediaannya kita menggunakan kas teman-teman.
sebanyak berapa? Sebanyak 30.000. 30 pembelian secara tunai. Oke, terus di sini ada jasa kirim Budi, teman-teman. Eh, Berarti ini ada beban angkut penjualannya, teman. Cuma yang ditujukan adalah untuk toko ATK Abdul, bukan ke kita, teman-teman. Berarti ini namanya adalah FOB Destination Point, karena yang menanggung biaya ongkirnya adalah eh, penjual, sedangkan kita di sini selaku pembeli. Berarti nggak usah dimasukin ke jurnal umum, teman-teman. Oke, sekarang lanjut nomor 6. Di sini ada invoice lagi dari toko Aptika Abdul. Berarti kita membeli lagi yang namanya penghapus. Kita bisa tulis di sini. Kita tanggal berapa belinya? 17 Januari, teman-teman. 17 Januari. Kita mendapatkan persediaan. Terus kita bayarnya pakai apa tadi ya? Oh, di invoice ini ada terminnya, teman-teman. Berarti kita bayarnya pakai kredit atau utang 10.000. Utang dagang 10.000. Pembelian secara kredit. Nah, tapi teman-teman bisa kita lihat di soal itu ada invoice lagi, jasa kirim, berarti ditujukannya ke siapa? Tujukannya ke UD Sinar Jaya. Oh, berarti kita yang beli, teman-teman. Kita selaku pembeli, kita yang bayar. Berarti ini termasuk FOB shipping point, teman-teman. Karena yang bayar adalah pembeli. Jadi kita harus menginput. Oh, ini menggunakan kwitansi ya. Pakai kwitansi berarti menggunakan cash, teman-teman. Jadi bisa kita tulis di sini. Ini adalah beban angkut penjualan. Beban angkut pembelian. Terus di sini ada kas, teman-teman. Sebanyak 4.000. eh, Beban angkut. Oke, di sini udah selesai. Berarti sekarang lanjut ke nomor 7, teman-teman. Soal nomor 7. Ini ada invoice-nya kita, teman-teman. Invoice UD Sinerjaya ditujukannya untuk Arianto. Berarti kita udah berhasil menjual ya, teman-teman. Jual barang sejumlah 85.000, teman-teman. Cuma karena di sini ada terminnya, berarti ini dia belinya pakai kredit ya, teman-teman. Oke. Tanggal berapa? 18. Berarti 18, 19-nya berarti kita mendapatkan piutang, teman-teman. Piutang. Terus ini merupakan penjualan, teman-teman. Nah, ini salah satu yang berbeda, salah satu hal yang paling beda dari perusahaan jasa. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalkan uh, perusahaan dagang itu ada HPP-nya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita berhasil menjual, ya berarti kita memasukkan harga pokok penjualan, kemudian persediaannya kita kan berkurang, teman-teman. Akhirnya ya berkurangnya di sisi kredit. Jadi 85.000 ya. 85.000, di sini juga 85.000. Pendapatan piutang. Nah, terus harga pokok penjualannya itu beda dengan harga yang di atas ini ya, teman-teman. Harga pokok penjualannya itu adalah ini, teman-teman. Jadi intinya kalau kita membeli sesuatu, membeli persediaan, eh, kita tuh harus menghitung, guys. Jadi misalkan kita beli harga 5.000, ongkirnya 2.000, berarti HPP-nya adalah 7.000, teman-teman. Nah, kalau misalkan belinya banyak ya tinggal dihitung aja lah istilahnya. Nah, ini saya sedang ngitung HPP-nya per unit itu kurang lebih segini. Terus kalau dihitung dengan sesuai dengan invoice-nya ini ya berarti 43.700, teman-teman. Jadi kita bisa langsung masukin aja ke jurnal umum di sini 43.700. Ini juga termasuk pendapatan piutang. Nah, sama.
Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Di tanggal 19 Januari, Arianto ini mengembalikan ya teman, karena ini operator mengembalikan 15.000, berarti otomatis gimana cara kerjanya? 19 Januari 19. Nah, berarti gimana kalau meretur ya tinggal dibalik aja loh teman-teman. Otomatis persediaannya kita balik. Penjualannya kita balik. Salah teman-teman. Retur penjualan. Nah, terjadilah retur, otomatis kita nggak jadi dapat piutang dong. Piutangnya kita berkurang, teman. Nah, kemudian persediaan barangnya kita ya otomatis balik juga toh. Kalau dibalikin barang kita ya balik lagi, otomatis ya HPP-nya ya kembali. Yang dibalikan apa sih? Yang dibalikan buku sebanyak 15.000, HPP-nya 4.900. Oke, 15.000, HPP-nya 4.900. Ini tinggal atur penjualan. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 9 ini ada kwitansi aja, berarti ini merupakan pelunasan ya teman-teman. Jadi telah diterima dari Arianto, berarti si Arianto ini melunaskan. Nah, dia ngutang berapa? Tadi kan dia ngutang 85.000, terus dibalikin 15.000 ya teman-teman. Terus dia utangnya segini. Di tanggal berapa dia bayar? Tanggal 25 Januari. 25, 25. Nah, kalau misalkan dia sudah membayar, berarti kita mendapatkan duit, teman-teman. Nah, cuma karena dia ini apa ya? Dia kan bayar tanggal 25 Januari, teman-teman. Sedangkan terakhir dia beli itu di tanggal 18 Januari. Berarti kan ini masih termasuk 10 hari pertama, teman-teman. Kalau 10 hari pertama dia dapat diskon, teman-teman. Jadinya ada yang namanya diskon. Nah, sedangkan apa ya? Ini merupakan piutang dagangnya kita, teman-teman. Oke, piutang dagang sudah nol, pendapatan kita sudah dapat. Nah, piutang dagangnya kita berapa, teman-teman? Ya, kita tinggal kurangin aja. Ini kan dia ngutang ini kan, ngutang 85.000. Kita kurangin dengan returnya, teman-teman. Oh, retur. Berarti ternyata dia Arianto ngutang 70.000, teman-teman. Karena dia bayarnya tepat waktu, teman-teman. Akhirnya dia ini dapat diskon. Diskonnya berapa? Diskonnya itu kita tinggal kalikan 70.000 ini dengan diskonnya sesuai kesepakatannya. Berarti dia diskon 1.400, ini kita tinggal kurangin 70.000-nya dikurangi dengan diskonnya. 68.600. Coba kita lihat di kwitansinya apakah udah benar si Arianto tuh bayarnya 68.600. Ternyata benar ya teman-teman ya. Oke, ini kita masukin aja pelunasan piutang lebih tepatnya. Pelunasan piutang. Oke, tinggal copy aja terus dipaste. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10, teman-teman. Oh, ini ada kwitansi lagi. Telah diterima dari UD Sinarjaya. Oke, berarti kita yang bayar ya, teman-teman. Kita melunasi utangnya kita untuk faktur AD003 sebanyak Rp10.000. Tanggal 26 Januari ya, teman-teman. AD003. Nah, AD003. Oh, ini teman-teman. Nah, kita ada ngutang ya 10.000. Cuma
Tadi kan tanggalnya kan 26 Januari. Cuma karena di sini kita invoice tanggal 17 Januari, teman-teman, akhirnya harusnya mendapatkan diskon ya, teman-teman. Jadi kita dapat diskon, cuman karena di sini kita tulisnya tetap 10.000, ada salah input ya berarti ya. Nah, berarti kita cocokin aja sesuai diskonnya gitu. Kita tulis di tanggal berapa ini kita bayar di tanggal 26, teman-teman. Tanggal 26 kita utangnya kita berkurang, teman-teman. Utang kita berkurang di sisi debit, tapi kita mengurangkan kas, cuma dipotong dengan yang namanya diskon, teman-teman. Diskon. Nah, gini. Utangnya kita berapa? Utangnya kita 10.000. Nah, diskonnya kita berapa, teman-teman? Diskonnya kita itu dikalikan dengan 2%. 200 rupiah. Berarti kita bayarnya adalah 9.800 ya, teman-teman. Nah, kita harusnya bayarnya segini. Ini adalah pelunasan utang. Nah, oke. Maafkan ya, teman-teman, kalau misalkan ada salah input, ini harusnya 9.800. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 11, teman-teman. Di sini ada ini kelihatannya, teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada invoice dari tanggal 10 Desember 2025, berarti itu periode sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kalau periode sebelumnya itu berarti tidak dicatatkan di jurnal umum kita. Berarti kita cuma hitung yang ini ya, teman-teman. Nah, si Albertinus ini membayar utangnya dia, teman-teman, yang periode sebelumnya di tanggal 27 Januari. Berarti kita cuma tinggal nulis gini aja, teman-teman. Di tanggal 27 Albertinus itu melunasi piutangnya, teman-teman. Jadi kasnya kita bertambah, piutangnya kita berkurang, teman-teman. Sebanyak berapa? Sebanyak 70.000, teman-teman. Nah, ini adalah contoh yang udah pakai terms of payment-nya N30 ya, teman-teman. Karena bisa kita lihat di sini, kalau udah bayarnya lebih dari sebulan, kurang dari atau sama dengan 30 hari, di range hari ke-11 sampai hari ke-30 lah. Berarti nggak dapat diskon ya, teman-teman. Sedangkan ini dia sudah bayarnya ya kurang lebih sebulan lebih sih ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting dibayar ya, teman-teman. Ini berarti belum pasang piutang. Nah, oke, kita lanjut, teman-teman, tanpa berlama-lama. Di sini ada penjualan. Jadi Albertinus beli lagi pakai cash. Kita bisa tulis di sini 29 Januari dia melakukan, kita mendapatkan pendapatannya, teman-teman. Penjualan, teman-teman. Nah, ingat kalau di perusahaan dagang itu penjualan berarti kita ada HPP-nya dengan persediaan. Dia beli sebanyak 25.000 dan HPP-nya 17.500 ya, teman-teman. 25.000, 17.500. Salah. 25.000. Di sini baru 17.500. Di sini berarti pendapatan dagang. Kita di atas tulisnya apa ya? Pendapatan apa ya? Oh, belum, teman-teman. Ya, apa-apa.
pendapatan penjualan. Nah, kita tulisnya gini aja teman-teman. Nah, cuman di soal kan ada faktor lain tuh kebetulan ya. Nah, ini adalah invoice jasa kirim untuk UD Sinar Jaya teman-teman. Berarti kita yang bayar. Kalau kita yang bayar, berarti kita masukkan teman-teman ke jurnal umumnya. Masukinnya gimana? Masukinnya beban angkut penjualan, kemudian kas. Sebanyak berapa? Sejumlah 5.000. Nah, jasa kirim. Oke. Nah, ini untuk soal terakhir. Berarti soal terakhirnya adalah penjualan lagi ya teman-teman. Penjualan, update news beli lagi, penjualan sebanyak 20.000. Karena ongkos kirimnya dia yang bayar, berarti kita masukin ke jurnal umum teman-teman. Berarti untuk tanggal 30 Januari 30 kita mendapatkan kas lagi ya teman. Kas terus penjualan, habis itu ini berarti hubungannya sama HPP, kemudian ini persediaan dagang. Kasnya kita dapat 20.000, 20.000, kemudian HPP-nya 14.000. Nah, ini pendapatan penjualan. Nah, kita tinggal tarik aja. Oke, jadi kurang lebih gini ya teman-teman. Oke, jadi hasilnya sudah seimbang ya teman-teman. Sekarang kita tinggal bikin yang namanya buku besar. Buku besar itu sangat gampang ya teman-teman. Jadi tinggal apa ya kayak memisahkan gitu loh, kas yang mana. Itu kita tinggal blok aja semua tabelnya, terus kita kasih pivot table di setting worksheet teman-teman. Ini kita kasih nama aja buku besar. Nah, di buku besar kita tuh butuh apa aja teman-teman? Kita butuh yang namanya tanggal, debit, kredit, keterangan akun teman-teman. Akunnya kita taruh teman-teman. Nah, supaya bisa kayak lebih detail gitu lah ya. Ini kita mau ngapain? Nah, terus di sini desainnya, bentar, gimana caranya? Oke, desainnya itu kita subtotalnya do not show, kemudian report layoutnya tabular ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita tinggal pilih kas aja. Ini kita pindahkan ke sini boleh. Terus ini kita rapikan teman-teman. Standarnya itu adalah 8,11. Nah, ini terus tinggal dirapikan aja. Sekarang kita butuh yang namanya sum, teman-teman. Jadi ini tuh kan belum seimbang lah ya istilahnya. Jadi kita kayak bikin, jadi kita butuh yang namanya ini ya teman-teman. Chat lagi. Nah, pivot data analyze terus field calculated fit. Nah, ini kita bikin saldo debit. Nah, ini adalah formulanya if kalau misalkan debit itu lebih besar daripada kredit, maka kurangkan debit dengan dikurangkan dengan kredit. Kalau enggak ya berarti 0. Kita oke. Nah, sudah dapat teman-teman. Nah, sisa kreditnya aja. Kreditnya sama.
Berarti ini kita tulis saldo kredit. Kita tulis if juga kalau misalkan kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangkan dengan debit. Kalau enggak, no. Oke. Nah, udah selesai ya teman-teman. Jadi kita tinggal copy-copy aja sih ini. Ini kita tinggal copy terus paste, pilih persediaan. Ya intinya kita di sini mau bikin sebuah buku besar. Nah, ini kayak kita bikin satu-satu gitu teman-teman. Jadi akunnya itu kayak biar lebih spesifik gitu. Di dalam jurnal umum itu buku akun-akunnya itu ada apa aja. Ini sampai mana tadi? Penjualan. Nah, kartu penjualan. Terus di sini ada diskon. Nah, fungsinya ini apa teman-teman? Fungsinya ya buat supaya lebih rapi aja gitu. Kayak biar kita bisa mengklasifikasikan gitu. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, ini udah jadi buku besarnya. Sekarang kita uh, bikin baru. Namanya itu adalah neraca saldo dan laporan keuangan aja ya. Oh, nggak usah bikin nanti. Nah, bikin laporan keuangan tuh gampang banget teman-teman. Jadi tinggal gini doang. Oh ini kita buku besarnya dirapikan dulu ya, jangan lupa. Ini pakai format auto fit column width, auto fit row width. Nah itu bisa langsung kayak otomatis gitulah ke fix kan. Nah di sini kita bisa langsung pilih ya. Jadi fit listnya kita tuh sekarang nggak butuh yang namanya tanggal debit kredit teman-teman. Jadi cuma butuh akun doang. Tanggal nggak butuh. Nah akunnya kita taruh ke sini. Mau keterangan nggak perlu juga. Nah, gini teman-teman, jadi ini udah jadi. Jadi kita tinggal bikin apa ya namanya tabelnya. Jadi ini CV sumber jaya, ini neraca saldo, ini periode Januari 2026. Nah, terus kita rapikan aja, kasih warna dikit biar tak tekan yo belum. Terus ini kita kasih total, terus kita submit aja. Nah, bisa kita lihat di sini udah seimbang ya teman-teman. Ini terus, nah sudah seimbang. Dan ini adalah neraca saldonya teman. Nah, sekarang kita mau bikin yang namanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada laba rugi, laba ditahan, sama laporan posisi keuangan teman-teman. Kita mungkin langsung bikin dari sini aja kali ya. Oh, atau enggak kita copy aja biar lebih rapi. Bisa lihat dari sininya. Nah, kita tulis di sini laporan keuangan. Nah, oke, jadi kita tetap butuh yang namanya neraca saldo karena segalanya itu dari neraca saldo, teman-teman. Jadi laporan keuangan yang pertama itu adalah laporan laba rugi.
Nah, laporan laba rugi itu memerlukan apa aja teman-teman? Dia memerlukan yang namanya penjualan. Penjualan ini ada apa aja? Penjualan ini ada 401, habis itu ada retur penjualan, ada diskon penjualan teman-teman. Nah, gini ya. Gini terus kemudian nanti dia jadi penjualan neto. Nah, penjualan netonya itu berapa? Terus setelah kita menghitung penjualan neto dikurangin dengan HPP. HPP-nya itu apa aja? HPP-nya itu ya ini, teman-teman. Harga pokok penjualan. Terus setelah penjualan dikurangin HPP, terbitlah yang namanya laba bruto. Nah, nanti kalau misalkan nanti laba brutonya itu dikurangin dengan beban operasional. Operasionalnya ini menyangkut apa aja teman-teman? Menyangkut beban pengiriman. Ini. Kemudian ada beban angkut pembelian. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita pakai rumus ajaib teman-teman. Jadi kita pakai rumusnya sum if dari apa ya, data yang ada di sini teman-teman. Kalau misalkan ada yang namanya penjualan, otomatis jumlahkan yang ada di saldo debit. Ini kan. Terus kalau misalkan penjualnya ada di kredit gimana? Ya kita tinggal tambahkan. Kita pencet sum if lagi. Kalau misalkan dari yang ada di tabel ini, kalau misalkan ada penjualan, ya berarti tambahkannya di kredit. Nah, ini teman-teman. Nah, berhubung ini datanya kita butuh buat apa ya? Kayak dipakai buat ke bawah ini, ya otomatis kita perlu yang namanya string. String ini gunanya apa teman-teman? String ini buat nggak gerak-gerak data ya, nggak pindah-pindah. Nah, kita datakan, kecuali yang G5, yang merah ini kenapa teman-teman? Yang merah ini kenapa kok nggak di string? Soalnya merah itu punyanya ini ya teman-teman. Kan kita kan mau pindah-pindah kan. Pindah-pindah itu maksudnya gimana? Formulanya buat retur penjualan, retur diskon penjualan, dan segala macamnya. Nah, yang di string itu intinya dari tabel ini, ya tambahin yang ini sama yang ini gitu. Nggak berubah istilahnya. Oke, terus ini string lagi. Eh, nah, oke, gini teman-teman. Jadi pakainya counting. Ini gini, terus ini di copy aja. Taruh di sini, taruh di sini, sama taruh di sini. Oke, udah bener kan ya? Sip. Ini taruh di sini aja teman-teman. Nah, kenapa aku taruh sini? Nanti buat ngitungnya ya teman-teman. Jadi penjualan netonya berapa? Penjualan neto itu penjualan. Terus karena ini return ya, berarti kita dibalikan dikurangan sama kurangkan ini juga teman-teman. Nah, laba brutonya berarti tinggal ini dikurangin sama ini teman-teman. Laba brutonya 44.100 rupiah. Nah, terus dikurangin juga sama beban operasional teman-teman.
beban operasionalnya itu berapa, beban operasionalnya itu ini ditambah sama ini. Nah, jadilah yang namanya laba neto. Nah, laba netonya adalah laba bruto dikurangi dengan beban operasional. Nah, ini laba netonya, teman. Nah, ini kita rapikan aja ya, ini merge terus kasih gini ya, teman-teman. Nah, terus di sini outside border. Ini kita kasih warna biru, ini kita kasih warna biru. C. Jadi, bos. Oke, setelah laporan laba rugi sudah selesai, teman-teman, kita bikin laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan gimana, teman-teman? Laporan laba ditahan itu kita memerlukan laba ditahan yang awal. Ini laba tahan di yang awal. Tapi karena di saldo neraca saldo ini nggak ada laba ditahan ya, teman-teman. Jadi dinolkan aja. Di nol. Di strip, guys. Di strip. Nah, terus laba ditahan itu ditambah dengan laba neto. Laba netonya kita sudah tahu ya, teman-teman. Kalau misalkan 35.100. Nah, dikurangin dengan laba ditahan dari 30 Juni, teman-teman. Oh, dikurangi sama dividen, teman-teman. Cuma karena di sini nggak ada dividen, ya otomatis nggak perlu ada yang dikurangi, teman-teman. Jadi laba ditahan akhirnya ya ini ya, teman-teman. Jadi sebentar, ini di sum. Nah, berarti 35.100, teman-teman. Kasih counting aja. Ini kita merge, habis itu kita kasih. Nah, cakep, wes. Oke. Terus sekarang kita kasih yang namanya kita tulis di bawah aja. Ini namanya laporan posisi keuangan. Nah, laporan ke posisi keuangan itu mencakup apa aja, teman-teman? Mencakup aset. Kemudian aset ini ada apa aja? Aset ini ada ini, teman-teman. Nah, yang 1010 nih itu aset, teman-teman. Terus habis itu setelah aset ada apa lagi? Ada liabilitas. Liabilitas itu yang kode akunnya 2, teman-teman. Nah, ini ada utang dagang. Kemudian lanjut ekuitas. Ekuitas itu yang
eh, tiga teman-teman. Ekuitas itu yang modal ditambah dengan saldo laba. Nah, saldo labanya berapa? Saldo labanya ya ini 35.100 ini. Laba ditahan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ngitung aja ya, teman. Ini kita pakai sum if aja. Uh, sum if kalau misalkan dari tabel ini, atau langsung copy aja bisa nggak sih? Langsung copy aja dari sini. Oh, bisa ternyata guys. Oke. Terus ini kita tinggal tarik aja. Terus ini juga copy, paste. Ini paste. Kalau ini kan gak ada di sini, jadinya ambil dari sini guys. Nah, utang dagang ini kan karena utang dagangku udah nggak ada ya teman, kosong, jadi ya new strip lah. Nah, akhirnya ini dijumlahkan guys. Kita kasih uh, bottom border, terus kita jumlahkan. Ini sum. Nah, terus ekuitas tambah liabilitas teman-teman. Ini total ekuitas plus liabilitas sumin aja. Nah, karena kurang lebih ya seperti gini sih teman-teman. Nah, cuma kebetulan di sini kan tidak seimbang ya antara total aset dan ekuitas plus liabilitasku. Itu salahnya ada di sudut umum teman-teman. Nah, cuma saya masih belum menemukan. Jadi, tapi kurang lebih logika cara membuatnya kayak gitu. Nah, sekian dari saya soal tentang perusahaan dagang. Terima kasih.